Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri sekali lagi untuk kita dengar Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Serukan untuk Indonesia. Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Serukan untuk Ambarawa. Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Biarlah kami serukan untuk Israel, Indonesia dan Ambarawa. Biarlah semuanya boleh mendengar bahwa Yahweh adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi setiap umatnya. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah kembali kumpulkan kami di tempat ini, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan ilahi, kami yang datang dengan kelemahan iman Tuhan memberikan kekuatan yang baru, dan kami yang datang dengan keputusasaan Tuhan memberikan harapan yang baru, dan kami yang datang dengan kebimbangan Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami, sehingga kami boleh tetap tegak berdiri dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh menang mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL bagi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan, dan kami boleh menangkap kebenaran firman ini sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Masiah. Terima kasih Tuhan, Kau kuasai tempat ini, kuasai setiap kami, dan kuasai setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah semuanya kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Semuanya semangat Ibu? Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menawan pikiran. Ya, apa itu maksudnya menawan pikiran? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita buka dulu ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Karena senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kemampuan dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng, untuk meruntuhkan logika-logika dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim, dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasiah, dan untuk bersiap sedia menghukum setiap kedurhakaan manakala ketaatanmu telah disempurnakan.
Ya Bapak Ibu Saudara, ini suratnya Rasul Paulos untuk jemaat di Korintus yang pada waktu itu, kalau kita baca dari suratnya ini, dari ayat-ayat yang barusan kita baca adalah bagaimana Rasul Paulos ini memang hidup di dalam bumi ini, ya, manusia sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi mereka, Paulus dan timnya ini tidak berperang, tidak berjuang melawan kedagingan orang-orang yang dalam bentuk maksudnya bukan melawan orang-orangnya gitu, tetapi melawan setiap apa di sini katakan kemampuan dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng, bukan benteng secara fisik, tetapi benteng secara rohani yang membuat orang-orang itu ngeblok akan firman Tuhan. Lalu untuk meruntuhkan logika-logika dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim. Di Korintus zaman itu juga para filsuf sangat terkenal sekali, saudara. Jadi pemikiran-pemikiran manusiawinya itu luar biasa, hebat-hebat semuanya. Dan termasuk di zaman sekarang, filsafat-filsafat yang ada di dalam zaman itu masih terus lestari sampai sekarang juga, saudara. Dan di sini dikatakan, dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasiah. Nah, ini saya mau bahas tentang menawan pikiran ke dalam ketaatan Hamasiah. Dan kita tuh bisa melihat bahwa peperangan kita saat-saat ini juga demikian, saudara. Sama. Kita tidak melawan orang-orang sesama kita, karena memang firman Tuhan katakan justru kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Justru perlawanan kita adalah bukan darah dan daging, tetapi apa? Penguasa di udara, penghulu di udara, dan kalau saat ini di zaman modern ini adalah pemahaman-pemahaman, filsafat-filsafat atau logika-logika yang melawan Elohim, atau boleh dikatakan kesesatan logika yang secara manusia kayaknya masuk akal gitu, tetapi itu gak sesuai dengan firman Tuhan gitulah, saudara. Ada banyak hal yang kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang menyerang kekristenan, yang sudah mungkin banyak orang yang tadinya Kristen terus tidak jadi Kristen lagi, entah menyeberang kemana, pokoknya tidak lagi Kristen. Lalu mereka mengulas tanda kutip mengulas agama Kristen, tetapi mengulasnya tidak seperti kita dengerin khotbah, tetapi mereka mencari-cari kesalahan sekecil-kecilnya dan dibesar-besarkan, begitu saudara ya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang menyeberang dari Kristen ke kepercayaan yang lain, itu ada, kalau saya perhatikan itu banyak sekali logika-logika yang salah gitu. Tetapi mereka pegang kuat gitu dan mereka sebarkan begitu. Dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk berbohong, yang katanya mantan pendeta lah, mantan pengerja lah, mantan pastor lah gitu kan, dan seterusnya. Itu mereka tidak segan-segan untuk berbohong gitu kan, demi meyakinkan orang-orang di luaran sana bahwa ya kepercayaan di dalam kekristenan itu bobrok begitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan kekristenan di Indonesia ini termasuknya rapuh menurut saya. Rapuhnya kenapa? Karena mereka tidak betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan yang mereka yakini gitu. Mereka tidak mengenal Tuhannya, ya, karena mereka masih sebut-sebut nama sembahan lain gitu di dalam kekristenan. Sehingga ketika berdiskusi dengan orang yang tidak Kristen, maka akan kebingungan sendiri dan akan istilahnya apa ya, sekakmat gitu, nggak bisa menjawab, dan akhirnya itu bisa menggoyahkan iman mereka. Tetapi kalau umat-umat Bapa Yahweh yang sudah firm, yang sudah betul-betul kuat di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, tidak lagi sebut nama Allah, maka rata-rata mereka pemahamannya itu sudah beda, akarnya itu sudah lain, saudara. Basicnya, dasarnya itu sudah lain. Saudara perhatikan enggak? Kalau saudara ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara seiman yang Kristen tetapi belum terima nama Bapa Yahweh, pemahamannya dengan kita itu sudah jauh berbeda. Betul enggak, saudara? Pernah enggak? Ya. Jadi beda cara memandangnya sesuatu hal itu berbeda dengan kita. Kenapa? Memang akarnya sudah lain.
Gitu. Dan kita bersyukur kita sudah kenal nama Bapa dan sudah meninggalkan nama sembahan lain. Kemarin saya bilang sama Dedi bahwa ada orang yang sudah kenal nama Bapa tetapi masih pakai nama Allah, itu masih kayak ada sumbatan gitu. Memang yes, nama Bapa Yahweh itu adalah kuncinya, atau boleh dibilang master key-nya. Begitu kita kenal nama Bapa Yahweh, itu akan dibukakan semuanya. Kita mengalami hal ini saudara, betul ya? Tentang hari raya, tentang Yeshua, tentang bagaimana kita memandang hal-hal yang lain, itu dibuka semua, pelan-pelan memang, tidak langsung makbiak gitu. Kalau makbiak itu otak kita nggak mampu, ya kan? Ibarat disiram air langsung sagedong biur gitu kan, kita nggak mampu untuk menerima. Tapi Tuhan bukakan pelan-pelan. Dulu kita toh juga masih Natalan sudah Desember, betul lah. Tapi pelan-pelan terus kita tidak Natalan di Desember. So itu. Tetapi ketika orang masih sudah kenal nama Yahweh, tidak menolak nama Yahweh, tetapi masih pakai nama Allah, ada sesembahan yang lain di sana. Itu masih belum terbuka juga gitu loh. Karena apa? Masih ada yang ngeblok di sana. Masih belum betul-betul bersih gitu. Maka kita bersyukur kita bisa mengenal nama Bapa Yahweh dan meninggalkan nama sembahan lain. Dan kembali ke sini, orang-orang di luaran sana yang tidak mengenal nama Bapa Yahweh dan bahkan tidak di dalam kekristenan, tidak sama dengan kita, mereka banyak hal logika-logika yang salah gitu. Yang kalau kita lihat, saya sedikit banyak itu memperhatikan saudara, YouTube dari orang seberang ya, yang narasumbernya itu adalah ada yang bilang mantan pendeta, ada mantan pekerja, ada mantan evangelis, apa whatever itu. Yang saya perhatikan gitu, saya perhatikan argumen mereka, apa sih yang membuat mereka ini gitu kan. Dari perbincangan itu banyak sekali logika-logika yang bukan seperti itu cara berpikirnya gitu. Tetapi mereka yakini itu dan mereka blow up gitu, mereka sebarkan, besar-besarkan gitu. Nah saya kok terpanggil untuk membuat YouTube juga video-video yang mematahkan berbagai macam argumen mereka. Pelan-pelan nanti saya akan akan upload gitu pelan-pelan. Salah satunya kayak silsilah ya, silsilah di dalam Matius dan Lukas itu kan berbeda saudara. Kalau saudara lihat itu berbeda, bener berbeda banget. Nah ini kalau orang Kristen tidak memahami itu akan ditangkap oleh orang seberang dan ini dijadikan senjata gitu. Dulu Alkitab itu ngawur, mosok mana ada silsilah kok berbeda. Nah, oke, lalu ada yang bisa jawab, kalau Matius itu dari garisnya Yusuf, kalau Lukas dari garisnya Miriam atau Maria. Nah terus kalau dari garisnya Maria, kenapa di dalam Lukas nulisnya juga Yusuf, tidak Maria? Saya pikir benar juga nih. Kalau orang tidak paham, maka ini akan ditangkap dan dibesar-besarkan. Lihat salahnya di sini gitu loh saudara. Dan itu mereka menyerang selalu bilang bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan, Alkitab ini nggak asli dan seterusnya whatever. Itu selalu dibesar-besarkan itu. Nah saya terpanggil untuk kalau ada hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya bahas di situ. Nah itu yang silsilah ini sudah saya bahas di YouTube saya. Silsilah Yesus atau Yeshua itu kenapa berbeda. Yang dari sisi Lukas, dari sisi Maria kenapa berbeda dan kenapa ditulisnya Yusuf itu karena di dalam orang Ibrani itu kalau orang sudah menikah maka yang ditulis itu adalah nama suaminya gitu. Jadi enggak salah gitu loh, memang budayanya begitu gitu. Nah ini kan akhirnya dapat jawaban sehingga kita bisa mengcounter logika-logika yang salah yang melawan firman Tuhan. Ada lagi yang logika begini, Tuhan ini tidak hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Makanya ketika bayi lahir jangan dilabeli dia itu laki-laki atau perempuan. Mungkin di Indonesia tidak masuk gitu kan. Tetapi di negara-negara maju yang saya baca itu sudah begitu saudara. Yang kebablasan itu yang di Amerika itu saudara. Bayi lahir nggak boleh dibilang laki atau perempuan. Nah terus, ya nanti biarkan dia memilih. Loh ya apa sih? Piye tah? Akhirnya nanti dia akan mengalami kebingungan identitas. Nggak ngerti aku ki lanang apa wedok gitu. Nggak tahu saya itu laki atau perempuan. Sehingga kacau nanti. Buktinya ada orang-orang yang sudah dewasa, mereka tidak memilih baik laki-laki maupun perempuan.
Bilangnya apa? Non biner, saudara. Jadi netral. Kamu laki apa perempuan? Netral. Mana ada netral? Apa nganu? Apa hermaprodit? Ada apa namanya di biologi itu hermaprodit itu ada sebuah apa binatang itu punya dua kelamin, saudara, laki dan perempuan gitu kan. Bener ya? Bener Bu ya? Nanti saya salah gitu. Saya ingatnya itu seperti itu kan tidak mungkin gitu loh. Tetap laki atau perempuan sudah itu di kalangan itu sekarang ramai sekali dan itu sudah mulai berusaha masuk ke Indonesia. Kita bersyukur pada waktu itu tanggal berapa mau ada apa namanya konferensi di Jakarta tapi ditolak sehingga nggak jadi ada ini. Kita tidak menolak orang-orangnya, saudara. Kita tidak menolak orang-orangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara mendengarkan via YouTube, kami tidak menolak orang-orang yang LGBT, tidak nolak. Tetapi kami menolak pemahaman mereka bahwa laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki dan senang dengan sesama sejenis. Kami menolak itu, tetapi orang yang tidak kami tolak. Kalau misalkan mereka mau datang ke sini, ya kita terima, gitu loh. Tetapi pemahaman mereka yang seperti ini kita tidak bisa terima gitu. Dan kenapa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi saudara bisa bedakan antara kita menolak orangnya dengan kita menolak pemahamannya. Paham saudara? Nah ketika kita diskusi dengan teman-teman kita tentang nama Bapak Yahweh pun kita harusnya begitu juga saudara. Kita tidak menolak mereka, kita tetap berteman dengan mereka. Tetapi kita tidak menerima apa yang menjadi pemahaman mereka. Berbeda boleh dong? Boleh. Pemahaman punya pemahaman sendiri lain boleh? Boleh, silahkan. Tetapi kita berusaha untuk kita sendiri ya, bagi kita ya, kita harusnya berusaha untuk menawan segala pikiran kita di bawah ketaatan kepada Hamasyah. Amin. Harusnya pemahaman pemikiran kita tentang suatu hal apapun di dalam kehidupan kita ini harus kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang salah, berarti pemahaman kita yang salah, saudara. Seringkali saya katakan bahwa ketika kita baca Alkitab, kita bilang kok aneh ya, kok gak masuk akal ya. Nah, ini yang salah bukan Alkitabnya, tetapi kitanya. Kadang-kadang pemahaman kita belum mendapatkan pemahaman yang benar, gitu. Sehingga kayaknya kok aneh, kok berbeda. Jadi, tapi yang saya yakin semua itu ada penjelasannya dan masuk akal. Karena Alkitab ini ditulis dalam budaya Ibrani. Kita bukan orang Ibrani. Maka kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak memahami gitu. Maka kita harus berusaha menjadi punya pola pikir seperti orang Ibrani. Maka kita bisa memahami hal itu. Contoh yang tadi tentang silsilah itu. Kenapa dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan ini? Karena mereka ngerti budayanya begitu gitu. Jadi tidak dipermasalahkan. Nah, baru-baru ini saja orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang berusaha untuk mendodosi atau berusaha untuk meruntuhkan iman orang-orang Kristen kan terus dibesar-besarkan yang begituan gitu loh saudara. Nah, cilakanya orang-orang Kristen juga tidak memahami hal ini gitu loh. Sehingga hal-hal yang memang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan itu mereka banyak yang tersandung di sana gitu loh. Lalu ada lagi yang pemikiran perjanjian lama ini sudah nggak berlaku. Sering nggak saudara dengar itu? Hah? Perjanjian lama nggak berlaku. Wah kok nggak masuk akal? Nek nggak berlaku ya sudah buang saja perjanjian lama. Terus mau pakai kitab suci apa? Perjanjian baru saja. Loh nyatanya perjanjian baru juga banyak ngutip perjanjian lama. Terus piye? Perjanjian baru itu juga dasarnya dari perjanjian lama gitu loh. Nah terus buang semuanya sudah itu kalau gitu kan rontok imannya terusan saudara kalau gitu betul lah. Terus pemahaman bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang raja tega, yang tidak mengasihi umatnya. No, itu pemahaman yang salah. Apa? Karena mereka tidak mengenal Bapak Yahweh. Ya, kalau mereka kenal Bapak Yahweh, mereka akan melihat Bapak Yahweh itu betul-betul mengasihi setiap kita. Amin. Lalu dibilang Bapak Yahweh dan Yeshua itu berbeda. Ya, itu hal-hal yang ini. Lalu pemahaman apalagi? Yeshua itu bukan Tuhan. Kan banyak sekali marak katanya. Yeshua itu nggak disalibkan, diganti dengan orang lain. Lu mana buktinya? Hah?
Itu saksinya banyak loh, di kitab suci itu ditulis banyak saksinya bahwa memang Yesua yang disalib gitu loh, bukan orang yang dimirip-miripkan gitu, gak bisa. Semua ada saksinya, bahkan Yesua naik ke sorga itu pun banyak saksinya, ratusan orang di sana, saudara. Kalau saudara perhatikan segala yang dilakukan Yesua itu banyak saksinya, saudara. Nggak cuma 1-2 orang gitu kan. Itu banyak saksinya. Sehingga di sini kita yakin bahwa Yesua itu memang benar-benar apa yang sudah dituliskan gitu. Ya, dan saya pernah membaca juga ada sumber-sumber lain selain dari dalam Alkitab. Itu juga menyatakan hal yang sama seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Gitu loh. Ada lagi pemahaman yang mengatakan bahwa Alkitab ini hanya dongengnya orang Yahudi, katanya, saudara. Hanya dongeng. Jadi buat apa kita mempercayai ada banyak kisah-kisah mistis di sana yang ini kan katanya dijadikan kitab suci katanya. Kalau itu agak anggapan yang tidak berdasar sama sekali. Dongeng yang mana? Gitu lah. Kalau kita lihat dongeng itu ya hanya sekedar gitu aja, tetapi kita lihat cerita-cerita itu bahkan menginspirasi kita dan bisa kita terapkan hal-hal yang ada di dalam, yang tertulis di dalam kitab suci ini bisa kita lakukan, bisa kita tiru untuk kehidupan kita, menjadi guidance, menjadi pembimbing apa di dalam kehidupan kita. Kalau dongeng kan ya hanya sekedar dongeng saja. Ya ada amanatnya apa di sana. Tetapi kalau Alkitab itu bisa lebih daripada itu, memberikan lebih daripada itu. Ada lagi yang ini kayaknya sedang mulai dimunculkan lagi, yaitu katanya perkataan Yesua di dalam Alkitab ini hanya 18%, saudara. Di dalam Injil itu cuma 18%. Sehingga dikatakan ini tidak sah, tidak valid gitu. Pernyataan, lah terus dari mana perkataan itu? Itu bisa saja dari orang yang nulis, yang kira-kira pemahamannya dimasukkan di sana. Terus ini memang bukan Yesua, tetapi dari penulisnya itu sendiri yang masukkan. Jadi banyak hal, banyak tuduhan-tuduhan itu, dan mereka mengambil dari bukunya, referensi dari 5 Gospels, yang itu ternyata bilangnya Injil yang kelima itu adalah Injil Thomas. Bukan Injil Barnabas lagi, saudara. Mereka sudah nggak ribut masalah Barnabas, saudara, karena mungkin sudah mentah ya, sudah banyak di counter. Sekarang Injil Thomas katanya. Dan saya sempat menyelidiki Injil Thomas itu. Injil Thomas itu katanya ada 114 perkataan rahasia dari Yesua. Dan saya baca itu bingungi, saudara, membingungi, dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya yang terakhir. Di perkataan Yesua yang terakhir dalam 114 itu dikatakan Petrus waktu itu bilang, suruhlah Maria itu pergi karena saya mengganggu atau apa gitu. Lalu Yesua bilang, aku akan menjadikan dia jadi kalau dia jadi laki-laki dia akan tidak akan ganggu gitu loh. Jadi maksudnya merendahkan gender wanita, saudara. Dan dia mengatakan bahwa perempuan bisa jadi laki-laki, kan nggak masuk akal gitu. Ada banyak hal-hal yang ini gitu. Dan bahkan saya baca cara penentuan bahwa ini perkataan Yesua yang asli atau bukan, itu mereka menentukannya adalah katanya setelah diskusi yang panjang, karena nggak jadi dapat titik temunya, akhirnya apa? Mereka voting, saudara. Lo menentukan asli apa enggak kok voting? Ya apa sih? Hah? Dan yang voting itu yang datang cuma berapa? Sekian puluh orang, saudara, enggak ada 100 orang. Dan itu katanya pakar-pakar perjanjian baru. Nah kita lihat, mereka pakar-pakar perjanjian baru, ya memang PhD doktor tentang perjanjian baru atau teologi begitu. Cuman kita lihat orangnya itu percaya Yesua atau tidak. Gelar boleh teologi, doktor boleh, PhD, profesor boleh. Tetapi kalau mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, pemahaman mereka, iman mereka sudah tidak di dalam Alkitab, ya kita nggak bisa percayai dong. Betul nggak, saudara? Apakah kita lebih percaya para doktor teologi itu? Apakah kita lebih percaya firman Tuhan? Gitu loh.
Banyak hal, cara-cara orang itu berusaha untuk menghancurkan iman Kristen gitu loh. Oleh karena itu kita harus yakin, harus betul-betul stand firm, tegak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Maka di sini kita dorong semua untuk ayo bacalah kitab suci. Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Iman Kristen, iman kita ini adalah bukan yang nggak boleh tanya, pokoknya yakini saja. Tidak, silakan kamu ditanyakan. Karena firman Yahweh itu teruji. Amin. Baik teruji khasiatnya maupun teruji kebenarannya, saudara. Firman Bapa Yahweh itu yes, ya dan amin. Gak ada keraguan sedikit. Makanya kalau umatnya mau menanyakan silahkan. Gitu lah. Ya. Nah, oleh karena itu apa maksudnya? Kita lihat ini, apa maksudnya menawan pikiran? Menawan pikiran maksudnya membuat pikiran kita ini selaras dengan firman Tuhan. Kalau kitab suci kita sudah mulai meragukan, ya, kitab suci yang dasar iman kita, ini kita mulai meragukan, maka berbahaya bagi iman kita. Itu akan mulai bisa merontokkan iman Kristen kita, saudara. Bahaya sekali. Dan kenapa kok harus kita menawan pikiran? Karena dari pikiran ini mampu menggerakkan manusia untuk tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap mengikut Yesua atau meninggalkan Yesua. Ada banyak di luaran sana yang saya lihat di YouTube itu. Banyak orang meninggalkan Yesua karena kecewa. Kecewanya kenapa? Salah berpikir. Kemarin saya melihat ada orang katanya mantan saksi Yehova. Itu meninggalkan kekristenan, memang mereka saksi Yehova tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya lihat mengapa dia meninggalkan kekristenan. Itu kecewa, saudara. Dan ada beberapa hal yang lain yang kemarin sempat saya lihat itu rata-rata orang meninggalkan kekristenan kenapa? Karena kecewa, saudara. Sakit hati, ya kan? Ini hati-hati loh, saudara. Hati-hati dengan rasa kecewa, sakit hati. Hati-hati, saudara. Terus kita berpikir macam-macam. Wah, kalau gitu Tuhan kok tidak menjawab doa saya? Kok begini? Kenapa kok begitu? Apa yang saya rasakan? Kenapa semuanya jadi gelap? Semuanya yang saya alami jadi merupakan kegagalan. Yang saya pernah lihat itu gagal di dalam sekolah, gagal daftar di mana itu tidak diterima, terus papa mamanya berantakan, berantem terus whatever, pokoknya dalam keterpurukan hidup, saudara. Di dalam keterpurukan, di dalam kehidupan, maka pemikirannya macam-macam. Wah, kalau Tuhan itu baik, kenapa kok saya dalam hal yang seperti ini kok nggak ditolong? Hati-hati loh, saudara. Mikirnya macam-macam, saudara. Ketika kita dalam keadaan yang dalam titik nadir, saudara, istilahnya seperti itu, saudara. Ketika kita di dalam titik nadir, di dalam titik paling bawah sekalipun, dalam kondisi yang tidak mengenakkan sekalipun, saya berpesan kepada kita semuanya, jangan pernah tinggalkan iman kita, jangan pernah tinggalkan Yesua, Bapa Yahweh di dalam nama Yesua Masiah. Kenapa? Karena itu sudah benar, saudara. Loh, kenapa kalau benar kok saya menganggap begini? Saudara, perhatikan, orang-orang rasul-rasul dulu, mereka giat memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Yesua, tapi mereka akhir hidupnya bagaimana? Tragis, saudara, tragis. Ada yang digergaji, ada yang digoreng, ada yang dilemparkan ke binatang buas jadi tontonan, banyak. Tetapi mereka tidak pernah meninggalkan Yesua. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, miliki ketetapan di dalam hati kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Yesua. Amin. Kalau ada suara-suara, mana kamu katanya Tuhanmu hidup, kok kamu begitu-begitu saja? Ini adalah perkataan yang menggoyangkan iman kita. Kita bisa bilang, dalam kesesakan seperti ini, saya masih tetap bisa melihat bagaimana pertolongan dari Bapa Yahweh, bagaimana pemeliharaan dari Bapa Yahweh. Amin. Kalau saudara di dalam kesesakan,
Tetapi saudara terus mulai meragukan Yesua, repot, tambah ngeri saudara, tambah ngeri. Oleh karena itu tetap berpegang pada firman Tuhan. Sama seperti Ayub. Ayub itu saleh, orang yang jujur takut Tuhan, menjauhi kejahatan saudara. Tetapi dia diizinkan Bapa Yahweh untuk melewati sebuah penderitaan dalam kehidupannya yang luar biasa. Tetapi toh Ayub tidak pernah meninggalkan Yesua. Saudara yakin saja, kalau kita tetap ada di dalam Yesua HaMasyiah, Tuhan Yesua tidak pernah menutup mata atas kita. Amin. Loh, nyatanya saya berdoa kok sepertinya tidak ada jawaban. Tetaplah terus berdoa saudara. Karena ibaratnya ini seperti orang ujian saudara. Oh, ini ada suatu guyonan, harap bersabar, ini ujian. Yes, memang ujian ini saudara. Mana ada ujian gurunya terus cawe-cawe. Gurunya kan diem saja dulu saudara. Betul enggak? Dalam ujian sekolah begitu, gurunya menang wae saudara. Tetapi bukan berarti dalam ujian hidup Bapak Yahweh juga menang wae. Tetapi dia melihat, dia jagani. Ibarat kalau apa namanya, orang ngajari anaknya jalan itu jagani saudara. Jagani. Tapi apakah diem saja? Kan tidak. Seolah-olah bagi anak itu, kenapa aku dibiarkan diem sempoyongan, iya kan? Tetapi firman-Nya mengatakan tidak akan dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Amin. Dan Tuhan akan mengangkat dia. Yang penting kita kuat-kuatan saja sudah. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan sambil kita selidiki diri kita, saudara. Mungkin ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika dalam masalah hidup, seringkali saya bilang, jangan tanyakan kenapa Tuhan hal ini terjadi padaku. Jangan tanyakan itu. Tanyanya bagaimana? Apa yang sedang engkau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Gitu tanyanya, apa? Apa yang sedang Tuhan ajarkan? Karena ini mengandung sebuah makna bahwa kita ini menerima apa hal yang mungkin tidak enak bagi kita saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita bersedia, kita mulai mengambil hikmahnya apa sih? Mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita melalui peristiwa ini. Karena kadang-kala ada hal-hal yang tidak diajarkan, tidak bisa diajarkan dengan berkhotbah, begitu loh. Harus ngalamin sendiri kadang-kala. Betul saudara? Sehingga kita bisa ngerti, oh gini toh kuasa Tuhan. Oh gini toh, ibarat kita, saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya punya permen enak saudara, manis, enak. Dan manisnya tuh ada semu-semu kecutnya. Lah bagaimana saudara bisa merasakannya? Kayak gimana sih manisnya tuh piye kok katanya beda dengan yang lain? Apa yang harus dilakukan? Ngalamin sendiri saudara, merasakan sendiri. Oleh karena itu di dalam iman kepada Yesua HaMasyiah, kita harus ngalamin sendiri kuasa dan penyertaannya. Amin. Ngalamin sendiri. Jangan katanya saudara bilang, aku makan di restoran tuh enak pol sudah, enak. Enak kayak apa? Kita kan perlu rasakan sendiri. Nah kalau di dalam mimbar ini, dari mimbar ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh adalah Tuhan yang baik, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa baik dan seterusnya. Saudara harus ngalamin sendiri bagaimana kebaikan Bapak Yahweh dan bagaimana kebaikan Yesus HaMasyiah itu. Amin. Nah ini loh. Oleh karena itu, biarkan kita tawan pikiran kita di dalam ketaatan kepada Yesua HaMasyiah. Ya, kadang-kala memang logikanya kadang-kala masuk. Saya sempat singgung. Ada orang yang gini, pernah mendengar di YouTube juga bilang, katanya Yesus itu bunuh diri katanya. Hah? Kok bisa mikir sampai sana? Bunuh dirinya piye? Lah, kalau kamu tahu, kamu di situ, kalau pergi ke situ bakal mati. Kalau kamu tetap masuk ke sana, berarti kalau kamu bunuh diri. Secara logika, ya masuk akal. Cuman bukan begitu caranya berpikir kan, begitu saudara, betul nggak? Saya banyak, kok bisa mikir sampai sana ya? Itu mantan dari orang Kristen loh saudara, aktivis gereja loh, katanya jemaat biasa katanya, tapi nah itu seperti itu. Loh, dia tidak ngerti bahwa dia lupa bahwa Yesua ke dalam
Dunia nih mati tidak untuk terus mati baru selesai. Dia justru untuk mengalahkan maut dan untuk membeli setiap kita dengan darahnya. Amin. Dia hidup lagi kok. Artinya dia nggak bunuh diri. Dia justru sama-sama masuk dan akan mati. Tetapi justru itu tindakan untuk mengalahkan maut. Buktinya apa? Tidak ada orang yang keluar dari maut. Yesua tunjukkan bahwa aku bisa melepaskan dari cengkeraman maut. Maut tidak lagi menguasai. Gitu loh maksudnya. Nah, ada banyak hal. Saya pernah membaca atau mendengar juga di YouTube. Ada orang bilang begini. Yesua kan mengetuk di mana pintu, ya kan? Kalau dibukakan, aku akan masuk ke dalamnya. Ya kan? Tapi kalau tidak dibukakan, maka orang itu akan menerima hukuman. Maka ada yang bilang gini, wah nggak dibukai pintunya ngamuk. Loh, ya apa sih? Saya pikir, ya aduh, secara logika masuk. Cuman bukan begitu caranya berpikir, gitu loh. Ya, Yesua itu justru mengetuk, itu menghormati kita, ya kan? Kalau kita tidak membukakan pintu, bukannya Yesua ngamuk, tapi Yesua ngerti bahwa kalau tidak ada Yesua di dalam kehidupanmu, itu akan ada kematian kekal, gitu loh. Bukannya Yesua ngamuk, nggak dibukai, baper gitu, no. Gimana sih orang itu kadang berpikir kualik, saudara. Dan kan kita mungkin baru kali ini dengar, saudara, betul ya? Kok bisa mikir sampai sana ya? Gitu loh. Ini karena pemikiran mereka tidak ditundukkan di dalam ketaatan kepada Mesias. Sehingga lihatnya dari sisi yang negatif terus, gitu loh. Nah, ini hati-hati, saudara. Hati-hati. Maka kita harus tegak berdiri dan menundukkan, menawan pikiran kita di bawah Yesua Mesias. Ada orang bilang begini. Loh, kalau Yesua itu sudah mati buat kita, buat semua manusia, berarti saya aman dong. Ini orang non Kristen ngomong, oh ya aman. Ya sudah, kalau begitu ngapain kenapa kok saya harus ngikutin Yesua lagi kalau saya sudah aman? Masuk logika nggak, saudara? Masuk. Saya pikir ya bener juga ya. Waktu itu sampai, waduh, gimana jawabnya ya? Saya berdoa Tuhan, jawab ini. Nah, terus Tuhan ingatkan, gini loh, itu bukan terus aman terus, kamu terus selamat, tetap harus percaya kepada Yesua. Loh, tadi katanya sudah Yesua mati buat semua manusia, maka semua manusia aman. Terus ngapain harus tetap ikut Yesua? Kan gitu logikanya, saudara, paham ya sampai sini ya? Lah, lalu jawabannya bagaimana? Gini loh, Pak, saya bilang. Yesua itu adalah jalan menuju ke surga. Oke? Nah, kalau kita mau menuju ke surga sudah dibuatkan jalannya. Aman enggak buat kita? Aman untuk bisa masuk. Oh, nantinya bakal bisa masuk ke surga. Nah, kalau kita mau beneran masuk surga, ya kita harus ngikutin jalannya dong. Betul enggak? Kan begitu. Aman sudah dibuatkan, aman. Aman nanti bisa masuk. Tapi kan kalau mau beneran masuk, ngikutin jalan dong. Gitu loh, ada di dalam jalannya. Sama halnya kayak kita mau kemana? Katakanlah mau ke ke mana? Bandungan, ke tempat rekreasi. Itu kalau belum ada jalannya, kita kan tidak bisa sampai sana, ya. Terus kalau dibuat jalannya aman enggak? Aman, kita bisa sampai sana. Tapi supaya betul-betul masuk sana, kita kan harus jalanin, kita harus ada di dalam jalan itu, betul enggak? Kan begitu. Ini kita artinya mematahkan logika-logika yang dibuat untuk melawan kebenaran Elohim. Seperti ini loh, saudara, maksud saya. Kita harus bisa mempertahankan iman kita. Kita harus bisa menjawab setiap logika-logika itu kadang-kadang memang sepertinya masuk akal dan memang masuk akal. Cuman kan kita harus ngerti, oh ini kurangnya di sini, salahnya di sini. Kita harus jeli di sana, saudara. Ketika saya mendapatkan pertanyaan itu, saya bingung juga. Waduh, jawabnya piye ya? Berdoa, minta kepada Tuhan, dan Tuhan ingatkan satu ayat itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus itu jalan. Kalau mau masuk ke surga, sudah ada jalannya, aman, saudara. Bapak aman. Tapi kalau memang mau betul-betul masuk surga, ya masuklah di dalam jalannya. Kan gitu, masuk akal? Logika masuk, saudara. Kan begitu. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak menundukkan pikiran kita kepada Yesua HaMasyiah,
Yaitu apa? Pikiran kita akan jadi tercela dan melakukan hal-hal tercela. Kita lihat di dalam Roma 1 ayat 28. Roma 1 ayat 28 dikatakan, dan sebagaimana mereka tidak setuju untuk menerima Elohim dengan pengetahuan mereka. Perhatikan, tidak setuju untuk menerima Elohim dengan pengetahuan mereka. Maka Elohim telah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tercela untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi akhirnya mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Perkara-perkara apa sih yang tidak sepatutnya itu? Kita baca ayat selanjutnya, saudara, 29 sampai 32. Setelah dipenuhi dengan semua ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan, yang walaupun, perhatikan nih, walaupun telah mengetahui sepenuhnya peraturan Elohim bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu layak mati, mereka bukan saja melakukannya, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukan. Ini loh saudara, firman Tuhan yang ngomong. Buktinya apa? Ya kita bisa lihat orang-orang yang memahami LGBTQ, ya ini mereka karena tidak menundukkan pikiran mereka di dalam firman Tuhan, maka percabulan, pertengkaran itu semua ada di situ gitu. Terutama percabulan ini tadi disingkatkan di situ, ya, itu ada di sana, gitu loh, saudara. Yang mengerikan sekali. Hah? Kalau saudara lihat itu, waduh, ngeri. Dan apakah bisa disembuhkan? Bisa. Kalau mereka menundukkan pikiran mereka di dalam firman Elohim, di dalam ketaatan Yeshua HaMashiach. Oke? Dan saudara, pemikiran perkara-perkara yang tidak sepatutnya ini semua kalau kita membuat pikiran kita itu tidak tunduk di dalam ketaatan kepada HaMashiach. Artinya apa? Sesuka hati. Sesuka hatinya. Aku suka-suka saya dong. Senjatanya apa? Hak asasi. Hak asasi manusia. Kebebasan dalam berpikir. Loh iya memang bebas dalam berpikir. Tetapi kita perlu lihat bahwa kita berpikir itu bebas berpikir, tetapi harus ada dalam koridor yang benar. Gitu loh saudara. Kalau bebas ya, maka dosa itu akan jadi kreatif sekali. Kalau saudara lihat di video-video sekarang itu, oh orang menipu itu kreatifnya Paul, saudara. Kreatif sekali, gitu. Maka dari itu kita harus hati-hati betul. Dan bagaimana kita bisa meruntuhkan logika-logika itu? Dan bagaimana kita harus menawan pikiran kita di dalam HaMashiach? Saya cepat saja. Yang pertama yaitu minta hikmat Elohim untuk bisa meruntuhkan logika-logika yang menentang Elohim. Di dalam Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan bebas dan dengan tidak mencelah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita dalam kebingungan, waduh gimana cara jawab, mintalah hikmat kepada Tuhan, saudara. Amin. Sama seperti saya tadi itu dalam kasusnya itu. Tidak tahu tiba-tiba Tuhan ingetin gitu aja. Seperti itu saudara, minta hikmat. Lalu yang kedua, perlu pembuktian roh dan kuasa. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Dan perkataanku maupun pemberitaanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan pembuktian roh dan kuasa, supaya imanmu tidak berada dalam hikmat manusia, melainkan dalam kuasa Elohim. Nah, supaya kita bisa merasakan roh dan kuasa ini diperlukan apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Bapak Yahweh. Ini loh saudara. Maka saya seringkali katakan, ayo mari kita kejar bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan pembuktian ada roh dan kuasa itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, saudara.
Sehingga kita tidak berada dalam hikmat manusia. Saudara, ketika kita yakin, betul-betul meyakini firman Tuhan, maka ada banyak hal-hal supranatural yang saudara akan alami. Sepertinya memang mereka memakai hal-hal yang natural, tetapi itu sesungguhnya adalah campur tangan dari Tuhan. Contohnya kebetulan-kebetulan yang tidak kita sangka, itu campur tangan Tuhan loh saudara. Saudara jangan berpikir, wah itu kan kebetulan, kalau orang itu tidak lewat ya maka tidak mungkin ini. Loh Tuhan, siapa yang menggerakkan orang itu bisa lewat ke situ? Contohnya begitu, ya kan? Kok kebetulan kita ngobrol sama orang gini, terus dia cerita ini, ada orang yang cari ini loh gini. Oh ya, kok pas dengan kriteria kita. Cobalah ngelamar kerjaan. Kok delalai bisa pas. Itu kan sepertinya natural gitu kan, tetapi itulah ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus sadari hal ini saudara. Bukan berarti hal-hal supernatural itu langsung, Tuhan aku butuh duit Tuhan, lalu tahu-tahu Pak Bedunduk, wih ada duit cekapok. Enggak gitu caranya, ya kan? Bisa saja dengan cara, oh ada orang yang order apa, kita mungkin bisa masak, ada order masak, misalkan kita jualan apa, ada yang pesen, ya kan? Banyak hal-hal yang bisa kita alami sepertinya natural, tetapi itu adalah campur tangan dari Tuhan. Itu adalah perbuatan supranatural, saudara. Oke, paham sampai sini saudara ya? Jadi tidak harus dibayangkan langsung mak bedunduk instan kak sulapan teling gitu saudara ya. Seringkali Tuhan itu memakainya, justru Tuhan itu sangat kreatif itu, makanya dia memakai hal-hal yang natural, tetapi itu sesungguhnya supranatural dari Tuhan. Contohnya kayak kisahnya Esther Mordekai, ya, waktu itu sudah tinggal dimatiin saja tuh Mordekai, tetapi raja kok delalai, tidak bisa tidur, ya kan, delalai, tidak bisa tidur, terus kepikiran, terus kok bisa dia tergerak baca-baca kitab-kitab sejarah kerajaan, terus kok nemu, loh ternyata dulu ada yang mau kudeta saya, tetapi ternyata ada yang melindungi. Lah, dia sudah dapat hadiah belum ya? Kok bisa sampai sana? Ayo. Ya kan? Ini adalah campur tangan Bapak Yahweh gitu loh. Itu pekerjaan supranatural, tetapi memang memakai hal-hal yang natural. Ini kita harus pahami. Jangan kita berpikir, wah, itu kan memang gitu loh. Itu memang cara kerja Tuhan. Oke? Kan tidak mungkin si raja tiba-tiba mak beduduk, Haman, kamu nganu ya mau bunuh Mordekai? Dulu tuh dia sudah pernah ini saya loh, melindungi saya loh. Terus kan nggak gitu saudara, nggak nyambung. Maksudnya nggak, ya Tuhan bisa pakai begitu bisa, tapi yang kita perhatikan Tuhan itu lebih suka memakai hal-hal yang natural, gitu loh. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita harus mengasihi Yahweh dengan segenap hati kita. Di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 dikatakan, dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan, dengan segenap akal budimu. Artinya dengan pemikiran kita, gitu loh saudara. Amin. Artinya pemikiran kita juga harus mengasihi Tuhan, tundukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, tidak bersandar pada pemikiran kita sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat 5, ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat yang kelima katakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada hikmat kita sendiri, pada pemahaman kita sendiri. Manusia itu banyak keterbatasannya saudara. Banyak hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Meskipun sekarang manusia peradaban sudah sangat tinggi sekali, tetapi tetaplah dia manusia biasa yang yang penuh dengan banyak kekurangan. Bapak Yahweh jalannya itu dikatakan setinggi langit, ya. Sedangkan kita ini jalannya itu jauh sekali. Artinya apa? Pemahaman, pemikiran Bapak Yahweh itu sangat luas dan dalam, luar biasa sekali. Pemahaman kita itu hanya
kecil saja, saudara, dibandingkan dengan pemahaman Bapak Yahweh. Oleh karena itu tundukkan pikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tawanlah pikiran kita di bawah ketaatan kepada Hamasyah, sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, dan kita bisa ngalamin kuasanya. Dan biarlah rencana Bapak Yahweh atas kehidupan kita boleh digenapi. Amin, saudara. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi KHL, menguatkan iman kita selalu, membuat iman percaya kita semakin kuat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Engkau rela mati tergantung di atas kayu salib untuk membeli jiwa kami, sehingga kami yang seharusnya binasa tidak binasa oleh karena Engkau menggantikan kebinasaan kami. Berkati firman yang sudah ditaburkan pada hari ini, meteraikan itu di dalam hati kami supaya kami ingat senantiasa akan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan firman dari rumah masing-masing. Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya puji Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah dengan baik pada hari ini. Bapak Ibu, saya hari ini menerima tamu Ibu Rachel dari Borobudur ya. Beliau asalnya dari Palembang bersama dengan suaminya Pak Andreas. Silakan bisa bangkit berdiri, Bu. Ya. Mereka mau ke Bekasi sehingga mereka menyempatkan diri untuk ibadah di Ambarawa. Silahkan duduk. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita doakan supaya perjalanannya bisa berjalan dengan lancar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Baik, tidak ada pengumuman lain lagi. Kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan tolong ya Bapa, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun dari rumah masing-masing. Tuhan berkati juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan sampai rumah dengan selamat. Dan ketika sampai di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Kami berdoa secara khusus untuk Bu Rachel dan Pak Andreas yang akan ke Bekasi. Kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kerusakan kendaraan maupun orang jahat, tibakan dengan selamat dan kembali dengan selamat pula. Semua tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan pada saat ini, Engkau berkati ya Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat.
kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.